Pada siang hari ini pembicaraan terkait dengan potensi nikel ataupun hilirisasi nikel di Indonesia ini masih terus berjalan, di mana apabila pagi tadi pembahasan ini masih di industri ataupun pemain utama nikel di Indonesia beserta juga pemain utama kendaraan baterai dari kendaraan listrik Indonesia. Pada siang hari ini diskusi pun dilanjutkan dengan yang menghadirkan beberapa panelis di depan atau di belakang saya. Anda bisa saksikan pemirsa yang merupakan pemerintah selaku regulator terkait dengan kebijakan hilirisasi nikel ini. Di mana di belakang ini sudah ada beberapa panelis yang terdiri dari kementerian lembaga termasuk dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk pula salah satunya adalah Presiden Direktur dari Mining Industry Indonesia ataupun Mine ID. Dan pemirsa tadi pun ini masih terus berlanjut, ini sedang membicarakan terkait dengan distribusi dari nikel, kemudian jumlah produksi nikel di Indonesia secara keseluruhan beserta dengan dampak lingkungannya. Dan terkait hal ini pun tadi saya sempat berkesempatan untuk mewawancarai salah satu panelis pada pagi hari tadi, yakni dari PT Trimegah Bangun Persada, yakni Roy Arman Arfandi selaku Presiden Direktur dari PT Trimegah Bangun Persada. Dan berikut adalah cuplikan dialognya. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan Roy Arman Arfandi selaku Presiden Direktur dari PT Trimegah Bangun Persada atau Harita Group. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak, bagaimana sebetulnya Anda melihat manfaat dari acara Nickel Conference ini dan apa ekspektasi Anda pada industri nikel di Indonesia dengan adanya acara ini? Saya melihat bahwa acara ini sangat bagus, yang dilakukan oleh CNBC ini luar biasa, karena itu bisa memberikan manfaat buat publik dan juga tidak hanya pelaku-pelaku industri, tapi kepada masyarakat awam ya, yang menghadiri acara ini mereka akan mengerti lebih baik mengenai apa itu industri nikel. Dan saya melihat bahwa hilirisasi ini berjalan dengan sangat baik, didorong oleh niat yang tidak pernah putus dari pemerintah, khususnya dari Menko Marves, dan kami juga sangat mendukung acara seperti ini maupun kebijakan yang dilakukan oleh Menko Marves dan kementerian lainnya agar hilirisasi kita semakin berjalan dan kita bisa menjadi bagian penting dari ekonomi ekosistem dari baterai mobil listrik di kemudian hari. Bagaimana Anda melihat potensi dari hilirisasi nikel ini dan bagaimana kira-kira kelanjutan hilirisasi ke depannya? Potensinya sangat besar dan seperti yang tadi saya sudah presentasikan bahwa kami adalah yang pertama memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Ini merupakan bahan baku utama untuk membuat precursor yang kemudian akan menjadi katoda dan katoda menjadi baterai. Jadi itu sudah satu jalan yang sudah setengah jalan lah basically. Dan saya rasa akan banyak didorong oleh pemerintah juga nanti apabila ada investor yang bisa masuk membuat pabrik precursor Indonesia, nanti akuisisinya akan terbentuk dengan sendirinya. Saya berharap nanti banyak investor atau pabrikan prekursor atau katoda bisa ditarik oleh pemerintah Indonesia sehingga membangun pabriknya dan kita membangun ekosistem sendiri di Indonesia. Apakah Anda memiliki estimasi waktu kira-kira berapa tahun lagi ekosistem hilirisasi nikel di Indonesia dapat berjalan dengan baik? Kalau mengenai estimasi waktu ini agak susah kita prediksi ya, karena ini tergantung kepada bagaimana kita bisa meng-attract investor-investor yang punya expertise untuk membangun hilirisasi lanjutan seperti prekursor maupun katoda. Tapi saya berharap dengan effort less yang dilakukan oleh kementerian terkait dan pemerintah Indonesia, saya kira akan banyak nanti investor asing yang masuk dan harapan saya agar ekosistem ini akan segera terbentuk dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Terakhir Pak, bagaimana Harita nanti akan berkontribusi mendorong ekosistem dari hilirisasi nikel di Indonesia dan apakah ada target-target khusus dari Harita terkait dengan hal ini? Kami seperti yang saya katakan tadi, kami akan berusaha berkontribusi sebanyak mungkin terhadap pembentukan ekosistem ini dan kami akan berusaha untuk meningkatkan kontribusi kami dengan memproduksi produk-produk yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai mobil listrik di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Arman, saya sukses selalu untuk Anda Pak. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Roy Arman Arfandi selaku Presiden Direktur dari PT Trimegah Bangun Persada.